Ini yang program yang kita maksud nanti untuk berjalannya program. Jadi kita butuh mineral kosong bahan ini. Bahan ini tidak laku ya buat dijual ke rongsokan katanya. Jadi kita manfaatkan. Nanti kita potong nih. Potong jadi dua seperti ini. Nah ini jangan dikasih bolong nanti. Jangan dikasih bolong. Oh lah, nggak boleh. Nah ini untuk sumber cadangan airnya. Kita isi air di sini. Lalu potongan yang ini kita balik lagi ke bawah. Nah udah dibolongin sebelumnya. Simpan lalu diisi tanah. Isi tanah seperti ini tuh. Nanti kita tanam tuh padinya tuh. Nah proses air ini bisa nyampe 1,5 bulan, malahan lebih. Gitu. Jadi untuk penanaman cara tani sawah beton kalau bisa dibilang sawah beton, karena nanti akan disimpan seperti ini nih. Nih seperti ini. Sepanjang itu tuh, sepanjang jalan ini, sepanjang jalan kita yang punya, sepanjang jalan kita punya. Di pinggirnya selain penghijauan, penyerapan debu jalanan gitu ya. Jadi juga memperindah juga lah dari pandangan. Nah, terus ini manfaatnya ini nanti si hasil tanaman ini nanti untuk kebutuhan umum lagi kembali gitu. Jadi kita proses tani kini untuk di perkotaan ya, khusus di perkotaan, di mana juga sih boleh. Masalahnya kan untuk tanam padi itu harus punya sawah. Sedangkan di depan rumah, di belakang rumah kadang-kadang kosong juga kan. Nah itu bisa diisi pertanian seperti ini, cara-cara modern seperti ini gitu. Itu bisa tanam semua hal ya. Nah, kita juga harus paham sebelumnya tanaman apa yang kita mau tanam, apakah dia bersinggungan dengan air secara langsung seperti sawah, padi kan itu kan karakteristiknya tanaman rawa ya, dia harus punya air terus-terusan. Nah untuk sawah aja, untuk hari ini sawah atau pertanian padi, makanya perlu air, sumber air gitu, cadangan air. Nah itu bisa diaplikasikan dengan sistem pertanian seperti ini. Pertanian perkotaan bisa di depan rumah, di pinggir jalan, sifatnya pribadi atau umum bisa untuk mendongkrak anggaran belanja pemerintahan atau daerah ya, APD-nya, pembelanjaan pemerintahan daerah. Bisa tuh, bisa inilah, bisa menunjang gitu ya. Kalaupun ada iuran, jadi tidak perlu langsung minta ke masyarakat. Hasil ini pun cukup. Untuk satu RW kita bisa dikalkulasi, saya berani mengkalkulasikan bahwa untuk satu RW setiap pinggiran jalan gang dan pedalaman itu hampir lebih 1 ton padi. Kalau dikalkulasikan 1 ton itu sekarang 800.000 per kintal, yaitu 8 juta per 3 bulan. Itu kan lumayan gitu ya. Jadi kita bisa mesejahterakan pengurus-pengurus seperti RT RW dan pengurus di bawah RT RW nya juga kan gitu, yang nggak dapat gaji lah, terus masyarakatnya juga gitu. Itu seperti itu. Jadi bertani itu cukup mudah, tergantung kita ada kemauan. Memang modal awal di sini juga nggak gede lah, modal awal ini nggak gede. Saya dapatkan ini ada yang gratis, ada yang harus kita beli 1.000 segini, ada yang 1.000, ada yang 500, ada yang menghibahkan program saya, ada yang membantu. Dan kebetulan kita dibantu juga dari Polres ya, Polres Subang, Propam Polres gitu. Beliau Bapak Gumilar Prasetya ya, kasih Propam Polres Subang, dia ngobrol kemarin sama kita masyarakat berikut ya, programnya disambut dengan baik, dia mau turut membantu, dan ini kita joinan lah untuk suasembada pangan atau menyukseskan program pemerintah gitu loh. Oke. Nanti kita memberikan paham lebih lebih luas lagi bagi petani pemula, petani yang sudah lama juga tidak tergantung kepada pupuk kimiawi gitu maksudnya. Itu kan bertani itu cukup mudah asal ada kemauan. Untuk nanti program kedepannya saya akan membuat aplikasi bahwa setiap rumah kalau tidak ada modal, kita hasil ini nanti kita modalin juga buat warga-warga. Nanti ada misalnya per penghasilan itu berapa persen untuk terus nambah kuota pendapatannya nanti gitu. Bukan seperti pajak ya, bagi hasil lah, itu investasi gitu.
Nanti itu seperti kalau misalnya dapat 800 atau 1 juta, kita ambil 150 atau 200 buat simpen kas, terus bertambah lagi, setiap orang tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Jadi masyarakat bisa tanpa harus bekerja, tidak punya penghasilan, bisa bekerja, bisa punya penghasilan, kasnya juga bisa terisi gitu. Itu seperti itu model nanti. Mudah-mudahan akan buat semuanya berjalan sukses, dan semoga kalian juga bisa terinspirasi dari program kita ini ya di sini. Kita harus bergerak, kita harus berjuang bagaimana caranya supaya Indonesia itu ngekspor beras global. Setuju? Keren kan? Semangatlah buat aktivis-aktivis sosial ya, yang tidak tidak berharap bayaran, bekerja setulus hati gitu ya, berjuang karena memang bukan demi inilah, demi Tuhan itu. Terima kasih. Dan ini Pak RT kita kemarin RT Buladik ya, beliau ini sangat riuh sekali ya dengan program-program, karena kita cekok program tidak berhenti guys. Ini Pak RT ini sekaligus dia maintenance air, maintenance juga listrik. Hasilnya set, keren kan? Air kita gratis. Udah. Nih airnya nih, set. Tuh. Keren gak? Ini air gratis bos. Air gratis bos. Iwa. Kan, wih, pertanian perikanan sudah kita ini coba semua. Kita mau menjadi RT Jepang ya, kayak jadi Jepang walaupun kecil kita bertaring.